Sammahatul masyayikh yang kami muliakan, khususon Hadrat Syekh Syekhina wa murabbi ruhina Syekh Ahmad Khalwani hafizahullah ta'ala wa qaddasallahu ruhahu, dan segenap para guru yang dirahmati Allah, juga seluruh jamaah tariqah Berjan yang semoga Allah istiqomahkan dalam tariqah ini, amin. Ada sebuah riwayat yang saya nukil, yang saya ambil dari sebuah kitab tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata akunu mu'minan shadiqan?" Wahai Rasulullah, kapan aku bisa dikatakan sebagai seorang mukmin yang benar? Orang muslim belum tentu bisa ada pada kategori mukmin, tapi seorang mukmin sudah pasti muslim. Meskipun bukan umat Nabi Muhammad seperti Nabiullah Ibrahim, para nabi, para rasul terdahulu, mereka itu mukmin, maka mereka pun muslim. Sebagaimana dalam Al-Quran, Nabiullah Ibrahim menyatakan bahwa beliau dan juga leluhurnya itu adalah muslimun, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Sahabat bertanya, bagaimana aku bisa dikategorikan sebagai seorang mukmin yang benar? Ya, mukmin yang benar. Seorang muslim belum tentu mukmin. Mukmin sudah pasti muslim, ini tambah lagi mukminnya beneran. Bukan cuma namanya adalah Muhammad Mukmin, mohon maaf. Maka qala Rasulullah menjawab, "Idza ahbabtallaha", jika engkau mencintai Allah, maka engkau adalah seorang mukmin yang benar. Dia enggak cukup di situ, sahabat itu bertanya lagi, "Mata uhibballaha", lantas kapan aku bisa dikategorikan sebagai orang yang mencintai Allah? Qala Rasulullah menjawab, "Idza ahbabta rasulah", jika engkau mencintai Rasulnya Allah, maka hakikatnya engkau telah mencintai Allah. Sebagaimana taat kepada Rasul itu merupakan taat kepada Allah. Dia tanya lagi, "Mata uhibbur rasulah", lantas kapan aku bisa dikategorikan menjadi orang yang telah mencintai Rasulnya Allah? Rasul menjawab, "Idza ahbabta bihubbi wa abghadta bibughdih", jika engkau mencintai apapun yang dicintai oleh Rasulullah dan engkau membenci segala rupa yang dibenci oleh Rasulullah, wattaba'ta tariqatahu wasta'malta bisunnatihi, dan ketika engkau ittiba, mengikuti tariqahnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau mengamalkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup hanya mengamalkan sunnah, tapi harus ittiba li tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasul menyebutkan ketika engkau mengamalkan sunnah Rasul, Rasul lebih dulu mengatakan wattaba'ta tariqatahu, dan ketika engkau mengikuti tariqahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengamalkan tariqah, ittiba pada tariqah yang mu'tabarah, di antaranya tariqah Berjan ini, tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, itu berarti kita bukan hanya mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih daripada itu, sunnah yang musalsalah, sunnah yang muttasilah, yang bersambung, yang musannadah, yang bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang mengamalkan sunnah tapi tidak punya sanad. Sedangkan Al-Imam Abdullah ibn Mubarak beliau menyatakan, al-isnadu minad din, sanad merupakan bagian daripada agama. Jangankan dalam thariqah, yang itu merupakan syarat keabsahan dalam thariqah, dalam ilmu saja sanad itu merupakan agama.
sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dinisbatkan kepada qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul menyatakan inna hadzal ilma dinun was salata dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama dan salat adalah agama. Ketika Rasul menyebutkan salat adalah agama, yang kita tahu ada riwayat yang menyebutkan as-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama, justru lebih dulu Rasul menyebutkan inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maksudnya apa? Keabsahan salat ditopang oleh ilmu. Oleh karenanya kita pun dalam berthariqah kita manut kepada guru yang luar biasa. Dan saya terus terang tahadduts bin nikmah, saya akan mengambil bai'ah kepada Romo Yai setelah mendapatkan petunjuk. Bulan lalu saya ziarah ke Bukhara. Dan saya mendapatkan petunjuk, mantap, saya akan mengambil bai'ah dari Romo Yai. Kalau sudah petunjuk seperti itu, jangan ragu. Maka saya langsung meminta kepada beliau. Kemudian kelanjutan daripada kalimat Rasul, selain engkau mengikuti thariqahnya Rasul dan mengamalkan sunnahnya baginda Rasul, Rasul kemudian mengatakan fayatafawatun nas fil imani ala qadri tafawutihim fi hubbih. Manusia bertingkat-tingkat atau berbeda-beda tingkat keimanannya tergantung kadar cintanya kepada semua yang disebutkan tadi. Wa yatafawatun nas fil kufr ala qadri tafawutihim fi bughdih. Manusia juga berbeda-beda tingkat kekufurannya tergantung kadar kebenciannya pada semua yang disebutkan tadi. Maka kita semua kalau panjenengan derek Romo Yai, berarti kita juga mencintai beliau karena mencintai ulama yang lebih ulama yang khusus, ulama yang mendapatkan otoritas untuk mengemban amanah thariqah yang mulia ini. Maka mencintai mereka merupakan asas keimanan, perintah, karena sama dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sekarang sudah tidak ada lagi nabi dan rasul, tapi yang mengemban risalah, yang mengemban amanah ilmu adalah al ulama warathatul anbiya wal ulama umana'ur rusuli. Selain mereka sebagai pewaris rasul, mereka juga adalah kepercayaan para rasul. Kalau orang biasa, ulama yang biasa itu sebagai pewaris para nabi, tapi kalau ulama yang khusus seperti Romo Yai itu pewaris Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang mudah-mudahan ini menjadi taukid penguat kita mengikuti Romo Yai sam'an wa ta'atan, hayyan wa mautan, ketika kita hidup sekarang, entah nanti ketika sudah wafat. Kita berharap yuhsyaru, akan dikumpulkan kita ini bersama Romo Yai, bersama para mursyid kita, bersama guru kita, yang nanti kumpul tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di bawah panji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Syekh Alwi dari Jakarta, dari kampung mana? Karawang. Ini beliau mau talqin biat ke sini. Saya waktu kemarin di Jakarta disuwun pinarak ke daleme panjenenganipun. Saya bilang, di tempat kami itu biat tiap-tiap hari Ahad Pahing. Mungkin kalau Karawang enggak ada Pahing ya. Tapi saya pernah diundang ke Johor. Johor itu ada Pahing Pon Wage Kliwon ada di sana. Bukan saya diundang ngaji di Johor, panitianya mendekati saya. Pak Yai, mangke mawi basa Jawi mawon ning sing kasar ngono. Kitab Dalail Khairat niku dipun sebataken Nabi ngendika man nasya alayya sholatan
faqad akhta'a thoriqal jannah. Nabi mengatakan barang siapa lupa baca selawat untukku, dia akan salah jalan surganya. Supaya ora salah jalan surganya, sering-seringlah baca selawat.